Yeah. I'm a big fan of you. Okay. I'm beginning to be your fan. Okay. So can you tell me, like, step by step, how to be like a good president, amanah, fair, and honest? This is heavy loaded questions. That's your questions. What grade are you in? Life? Okay. Do you want to go university? Yeah. Where do you want to go? Oxford. What's the subject that you like to study? I haven't decided yet. You haven't decided yet. Very diplomatic. Very diplomatic. Thank you, Zadik. Thank you. Do you understand bahasa Indonesia? Yeah. You understand bahasa Indonesia? So you can speak bahasa ya? So I can answer in bahasa Indonesia? Boleh? Boleh. Mana bapak ibunya ini? Ini ibunya. Bapaknya mana? Oh, itu bapaknya. Terima kasih, Sari. Gini, Sari tanya bagaimana menjadi pemimpin yang amanah, honest, fair. Ini Sari, ini jawaban buat anak ya, bukan buat bapak ya. Ini tanya-tanya juga anak nih. Jadi, start joining organizations. If there is any committee in your school, you participate, you get involved, and if they give you any role, just take it. Any role. It doesn't have to be a leadership role. Even being a followership role, you take that role and then take that as an exercise, as a practice, step by step. So whatever responsibility you're given, do your best, And always be honest. Both integrity. And then you will train yourself to make honesty becoming your habit. Jadikan jujur itu sebagai kebiasaan sehingga memudahkan ke depan. Oke? Bismillah, insya Allah nanti menjadi pemimpin. Ya. Mana yang speaker? Ini, mic-nya. Saya dikasih ke Salman. Ini mewakili youth. Ya, Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Bocil tanya ke Anies, gimana sih Pak Anies cara jadi presiden yang amanah, adil, dan seterusnya. Satu pertanyaan yang tampaknya meledek di negeri Konoha, ya, karena presiden yang di sini ini jangankan amanah, diem aja ndak, malah nyinyir kepada rakyatnya. Kalau nggak gitu nipu, bohongi, janjinya palsu. Nah, ini satu momen pemirsa saat Anies berada di Australia. Kalau nggak salah ini eventnya saat di Melbourne, ya, membuka ruang publik bersama dengan orang tua dan anak-anaknya, diajak semua, ya, silahkan bertanya, gitu kan. Muncul ada anak kelas 5 SD namanya Sabik, ya, dia pingin nantinya akan menjadi presiden di masa depan, dan karena itu dia butuh bertanya kepada Anies Baswedan itu. Katanya Anies itu adalah fans beratnya, big fan, kata si Sabik ini. Dan tampaknya Sabik bersama ibu dan bapaknya luar biasa. Anak kelas 5 SD lancar sekali, ya kan? Cara bernarasi, bertanya, berdiplomasi, ya. Sampai akhirnya Anies itu meminta dia itu maju ke depan. Sini Sabik, ya kan? Mana bapaknya? Mana ibunya? Ditunjukin semua. GR semua lah, ya. Ditanyakan sama Anies. Ya, di momen yang lain Anies itu juga pernah ketemu salah satu dosen yang ada di Australia yang dulu kuliahnya itu di IKIP Yogyakarta, di Samirono, ya, atau IKIP Gejayan, biasanya disebut begitu pemirsa, ya. Ya, yang dulu sudah 35 tahun yang lalu ingat terus karena Anies itu ikut lomba pidato pakai bahasa Inggris dan juara. Itu katanya nggak pernah lupa.
Ada juga momennya kayak seperti itu. Nah, kembali ke anak ini, itu yang ditanyakan adalah bagaimana sih Pak Anies, ya, bisa ndak Anda menjelaskan step by step untuk menjadi presiden yang amanah, yang adil, yang sidik, ya, kayak sifat-sifat Nabi gitulah, ya, supaya rakyat itu memperoleh kebahagiaan, ya. Ya, ini tampaknya nyinyir ke presiden-presiden yang ada sekarang di Indonesia, ya, yang justru rakyat itu tertindas, semakin tertekan, frustrasi, itu digambarkan oleh Al Jazeera. Dan apa jawaban Anies? Ya, ini saya jawab untuk Sabik, ya, untuk anak yang usia 5 tahun itu, ya, bukan untuk bapak-bapak. Dan jawabannya mengena banget, gitu kan? Ya, pertama adalah bagaimana memupuk integritas intelektual dan spiritualnya itu. Itu adalah modal paling besar untuk membangun karir politik yang memungkinkan seseorang akan bisa menjadi dipimpin, akan menjadi pemimpin yang dipilih oleh teman-temannya. Modalnya itu ya integritas itu, intelektual, moral, dan spiritual. Dan untuk itu perlu satu lapangan. Ini jadi bapak-bapak, ya, kalau punya anak SMA, anak-anak kuliah awal dan lain sebagainya, ya, kalau anaknya sudah minat masuk ke organisasi-organisasi, itu malah bagus. Jangan malah dicegah. Ya, kalau misalnya anaknya mau organisasi HMI, PII, ya kan, OSIS atau Senat Mahasiswa, ya dorong aja. Itu adalah medan pelatihan untuk menjadi pemimpin yang luar biasa. Ya, karena di situ orang akan dilatih berargumentasi, bernarasi, berinteraksi secara langsung. Kalau di kampus hanya sekedar kuliah saja, mendengarkan dosen memberikan mata pelajarannya, itu sih belum normal sebetulnya sebagai manusia. Karena biasanya interaksinya itu hanya dosen ke mahasiswanya. Ya, tidak cukup interaksi antar mahasiswa itu sendiri, apalagi dengan dosennya. Yang kadang-kadang kalau di kuliah itu satu dosen menghadapi 40-50 mahasiswa, kan begitu. Nah, Anies menyarankan ke Sabik ini masuk organisasi, karena organisasi itu menempa kedewasaan sosial, leadership, ya, kemampuan argumentasi dan seterusnya. Jadi ini tema-tema yang sangat menarik. Karena dengan cara seperti itulah peluangnya menjadi tinggi. Ya, bukan ya seperti sekarang ini, gitu kan? Tiba-tiba kita tidak pernah mendapatkan orang yang punya pengalaman organisasi memadai jadi presiden 10 tahun. Hasilnya apa? Hancur-hancuran. Ya. Mereka orang ini tidak tahu bagaimana cara berinteraksi, berargumentasi, gitu kan? Membangun sebuah kebijakan itu harus di publik rilis dulu, mendapatkan masukan dan lain sebagainya. Pokoknya dia mau karena dia menganggap punya polisi dan lain sebagainya, jalan aja. Hancurnya betul-betul membuat rakyat kelimpungan. Dan sekarang ini Indonesia mengalami hutang yang menumpuk karena kebodohan para pemimpinnya itu. Pejabat-pejabatnya lebih memilih jadi tikus, ya, yang tampaknya tidak takut terhadap ancaman neraka itu. Padahal itu sebetulnya adalah ancaman yang nyata, lepas dari mereka itu percaya atau tidak percaya. Ya, kalau ada anak-anak muda punya cita-cita jadi presiden, tidak sekedar jadi presiden, tapi presiden yang punya amanah, yang menjalankan amanah yang adil, wah, ini adalah satu kebahagiaan tersendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.